Halo Abu Janda, berperilakulah secara adil. Jangan terkesan Anda seperti fitnah akhir zaman. Terkesan sebagai orang Islam, tapi terkesan juga memusuhi Islam. Itulah fitnah akhir zaman. Oke Abu Janda, coba pikirkan, siapa yang membunuh 33 orang? Rakyat Indonesia ini bantai, dibakar, dan dikampak di Wamena. Tolong komentar Anda. Halo Abu Janda, bye-bye Abu Janda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah ala kulli ni'mah, alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli syai'in qadir, la haula wala quwata illa billahil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Sahabat surga, cahaya hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga semua sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala selalu dalam lindungan Allah, dijauhkan dari wabah pandemi dan Covid ini, dan Allah berikan kita penjagaan dari wabah, dari musibah yang sedang menimpa negeri ini. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada kalam yang begitu indah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Dan sesungguhnya Allah mengajak kita untuk berlaku adil dan mengajak pada kebaikan, dan jauh dan melarang kita dari perbuatan keji dan mungkar, dan menjauhkan daripada permusuhan, dan jangan sampai menciptakan permusuhan. Lalu apa yang terjadi? Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Dan Allah memberikan pengajaran kepada kita semua agar kita mau mengambil daripada pelajaran. Surat An-Nahl ayat 90. Sahabatku, seharusnya orang-orang yang berlaku rasis, orang-orang yang mengadu domba, orang-orang yang mengata-ngatai Islam, orang-orang yang mengadu rakyat dengan penjabat, penguasa, dan penegak hukum, orang-orang yang mengadu penegak hukum, penguasa, dan rakyat, dan orang-orang yang berusaha untuk merusak ukhuwah Islamiyah, orang-orang yang memfitnah, menghibah ulama, dan juga memfitnah daripada umat Islam, maka harusnya ketika dia mendengar ayat ini, hendaklah dia bertobat kepada Allah. Tapi sayang, tak mau bertobat-tobat. Sudah disampaikan oleh ustadz ini, ustadz itu, habib ini, habib itu, ulama ini, ulama itu, tak mempan. Maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar ada orang yang Allah pilih untuk bisa menyadarkan dia. Mudah-mudahan Bapak Irjen Sigit, Kapolri kita yang terbaru, bisa memberikan hidayah kepada Abu Janda, orang yang sudah mengadu domba Islam, orang yang sudah merusak hubungan baik internasional antara Indonesia dengan negeri Arab Saudi, dan orang yang sudah merusak hubungan baik antara rakyat dengan penguasa, penjabat, dan penegak hukum. Dan orang ini harus diberikan hidayah oleh Bapak Kapolri kita agar dia bertobat, agar dia bisa menjadi orang yang baik, tidak lagi menciptakan suasana gaduh, tidak lagi menciptakan keributan, dan bisa melakukan revolusi akhlak, insyaallah minal aminin. Dan inilah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Dan Allah juga sampaikan lagi di dalam surat Al-Maidah ayat 8. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'i bil qisti. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang yang selalu menegakkan kebenaran. Maka malam hari ini saya ingin mengajak sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan kebenaran. Sudah resah umat Islam dibikin oleh beliau ini. Sudah resah umat Islam dibikin oleh Abu Janda ini. Dan mudah-mudahan ada orang-orang yang bisa menyadarkan, terutama Bapak Kapolri kita. Amin ya rabbal alamin. Wala yajrimannakum sana'anu qaumin ala ta'dilu. Dan janganlah engkau, kata Allah Subhanahu wa taala, sekali-kali karena kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong engkau tidak berbuat adil. Saya yakin kemarin waktu fit and proper test-nya Kapolri kita, Bapak Irjen Sigit itu sudah mengatakan bahwa tidak ada lagi hukum yang tumpul ke atas, tajam ke bawah. Tidak ada lagi hukum yang tajam ke bawah, tumpul ke atas. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Adilu huwa aqrabu littaqwa. Berbuat adil lah, karena engkau berbuat adil itu semakin dekat kepada kita Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dapat hidayah, dan Bapak Kapolri kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah yang sebenarnya hidayah, dan diizinkan oleh Allah untuk masuk ke dalam Islam. Amin Allahumma amin. Wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah, kata Nabi Muhammad SAW, ketika engkau takut kepada Allah dan dekat, Allah akan memberikan kabar yang baik, dan Allah mengetahui apa yang kita kerjakan. Sahabatku, lihat video berikut ini, mudah-mudahan bisa memberikan setawar sedingin buat Abu Janda, sehingga bisa mendapatkan hidayah. Dan udkhulu fi silmi kafatan wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hei orang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, dan jangan engkau ikuti langkah-langkah iblis, karena sesungguhnya iblis itu adalah musuh yang nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kalau kita berkata kasar, memaki-maki orang beriman, orang soleh, haram. Sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Memaki orang beriman, kefasikan, memeranginya kekufuran. Kalau yang kumaki-makilah Abu Bangsat Al-Tololi, saudara. Kalau yang dimaki Abu Bangsat Al-Tololi, cobalah provokator. Mau dilaganya rakyat dengan aparat. Jadi biar rakyat benci sama aparat, biar aparat benci sama rakyat. Mau diadu dombanya rakyat dengan aparat, saudara. Padahal aparat itu lahir dari rahim rakyat. Yang gaji aparat rakyat. Abu Janda ini mau mengadu domba kita. Terakhir video dia ngomong apa? Yang membunuh, yang menusuk Pak Wiranto adalah orang bukan PKI tapi orang radikal, ISIS, teroris. Aku pun bingung. Sejak kapan ISIS melakukan pembunuhan di depan orang rame, bawa bini, pakai pisau dapur? Pisau ninja, kan? Pisau apa? Pisau Naruto. Perbuatan pembunuhan kepada Pak Wiranto terkutuk. Kita kecam. Nama orang dibunuh, apa maksudnya? Kita kecam. Tapi tunggu dulu, siapa dianya itu kita harus usut dong. Jangan langsung menebarkan opini Islam radikal. Ini mau menciptakan image si Abu Bangsat Al-Tololi ini bahwa Islam radikal, HTI. Tak kapan HTI? La ilaha illallah. ISIS pula katanya. Sejak kapan ISIS? Ya Allah. ISIS mau bunuh orang pakai pisau Naruto. Kawan. Pakai pisau Naruto, bawa bini pula pakai cadar. Abu Janda, Permadi Arya, Anda tahu bahaya bangsa ini adalah kaum separatis yang membunuh anak bangsa. Dan kita tahu Presiden jagoan Anda Pak Jokowi hampir diam 1000 bahasa, mengucapkan bela sungkawa pun hasil kritik oleh ribuan orang. Coba Anda bicara, 33 orang tewas di Wamena, kemana Abu Janda? Saya tanya sama Anda, siapa musuh bangsa Indonesia? Kaum separatis yang membunuh rakyat Indonesia. Apa tugas pemerintah? Melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Jangan Anda nyinyir soal Islam saja, coba nyinyir kepada orang-orang yang membunuh anak bangsa. Halo Abu Janda, berperilakulah secara adil. Jangan terkesan Anda seperti fitnah akhir zaman. Terkesan sebagai orang Islam, tapi terkesan juga memusuhi Islam. Itulah fitnah akhir zaman. Oke Abu Janda, coba pikirkan, siapa yang membunuh 33 orang? Rakyat Indonesia dibantai, dibakar, dan dikampak di Wamena. Tolong komentar Anda. Halo Abu Janda, bye-bye Abu Janda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat surgaku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo segera miliki celengan Ka'bah dengan bahan berkualitas premium dari kain beludru yang mirip tampilannya seperti Ka'bah betulan ini dengan harga Rp250.000 saja. Adapun keutamaan sahabat surga membeli celengan Ka'bah ini, yang pertama, sahabat surga sudah beramal jariah untuk pembangunan pesantren modern Cahaya Hati. Yang kedua, sahabat surga sudah menyantuni lebih kurang 1.500 anak yatim yang dibina oleh sang pembuat celengan Ka'bah ini. Yang ketiga, sahabat surga bisa menggunakan celengan ini untuk menabung persiapan ibadah ke Baitullah dan persiapan dana pendidikan anak-anak untuk mondok di pesantren modern Cahaya Hati. Tunggu apa lagi? Ayo kita miliki celengan Ka'bah ini dengan harga Rp250.000. Di sana sahabat surga sudah beramal jariah dan juga sudah menabung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan memproses Abu Janda dan Denny Siregar, jadi bukti komitmen Listio Sigit sebagai Kapolri. Setelah melalui serangkaian proses mulai dari fit and proper test, pelantikan dan diakhiri serah terima jabatan Sertijab, Listio Sigit Prabowo kini resmi memegang tongkat komando Korps Bayangkara, institusi yang jadi garda terdepan dalam penegakan hukum di Indonesia. Persoalan hukum yang saat ini masih dilihat atau dirasakan oleh masyarakat berat sebelah, coba dihilangkan oleh Jenderal Listio Sigit Prabowo. Sebagai contoh ke depan, tidak boleh lagi ada hukum hanya tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas, kata Listio Sigit saat menjalani fit and proper test di Komisi 3 DPR RI, Rabu 20 Januari. Dalam fit and proper test itu, Sigit mengakui banyak masukan serta saran maupun kritik, bahkan harapannya pada umumnya kepada Polri untuk bisa mewujudkan rasa keadilan. Publik menaruh harapan sangat besar Listio Sigit mampu memegang semua komitmennya untuk menciptakan hukum berkeadilan yang sebenarnya sudah terjadi saat menjabat Kabar Reskrim dengan memproses rekan seangkatan dan seniornya karena terlibat suap Joko Chandra. Kala itu ia tegas menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Sebagai ajang pembuktian, sudah selayaknya Listio Sigit merespon desakan publik agar Polri juga bersikap tegas kepada orang-orang yang dilabeli sebagai pendukung pemerintah namun sikap dan tindakannya sangat provokatif. Sebut saja Permadi Arya alias Abu Janda dan Denny Siregar. Keduanya belum sama sekali tersentuh oleh hukum, meskipun publik telah merasa bahwa keduanya sudah pantas mendapat hukuman. Oleh sebab itu, dengan memproses keduanya,
bisa dijadikan pembuktian selanjutnya seusai Listio Sigit berjanji dan berkomitmen sebelum resmi dilantik sebagai Kapolri yang ke-25. Wanti-wanti Kapolri, tak boleh ada lagi kasus mirip Nenek Minah. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ingin praktek penegakan hukum yang tumpul ke atas tajam ke bawah tak lagi ada. Dia mengambil contoh kasus Nenek Minah. Tidak boleh lagi ada hukum hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Tidak boleh lagi ada kasus Nenek Minah yang mencuri kakao kemudian diproses hukum karena hanya untuk mewujudkan kepastian hukum, kata Listio Sigit Prabowo saat menjalani fit and proper test di ruang rapat Komisi 3 DPR RI Senayan, Jakarta Pusat, Rabu 20 Januari 2021. Untuk diketahui, kasus Nenek Minah bermula saat ia sedang memanen kedelai di lahan garapannya di Dusun Sidoarjo, Desa Dharma Kradenan, Kecamatan Aji Barang, Banyumas, Jawa Tengah. Lahan garapan Minah ini juga dikelola oleh PT RSA untuk menanam kakao. Ketika sedang asik memanen kedelai, mata tua Minah tertuju pada 3 buah kakao yang sudah ranum. Dari sekadar memandang, Nenek Minah kemudian memetiknya untuk disemai sebagai bibit di tanah garapannya. Setelah dipetik, 3 buah kakao itu tidak disembunyikan, melainkan diletakkan begitu saja di bawah pohon kakao. Kepada seorang mandor kebun, Nenek Minah mengaku memetik 3 buah kakao dan meminta maaf. Seminggu kemudian dia mendapat panggilan pemeriksaan dari polisi. Proses hukum terus berlanjut sampai akhirnya dia harus duduk sebagai seorang terdakwa kasus pencuri di Pengadilan Negeri PN Purwokerto. Assalamualaikum ayah bunda sahabat saya hati. Saat ini Zikra sudah bisa dipesan melalui drive-thru, GoShop, GoSend, melalui aplikasi Gojek. Teman-teman, di Zikra kami menyediakan kentang goreng, roti Maryam, kebab ini, kebab besarnya juga ada, ayam goreng KFC, bakso daging sapi, bakso ikan super, nugget ayam, dan donat. Dan masih banyak menu frozen yang lainnya seperti yang bisa kita lihat. Kami tunggu kedatangan saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Kembali ke Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo juga mewanti-wanti agar kasus mirip ibu laporkan anak tak lagi ada. Tidak boleh lagi ada seorang ibu yang melaporkan anaknya, kemudian ibu tersebut diproses dan sekarang berlangsung prosesnya dan akan masuk ke persidangan, sambung Sigit sepekan lalu. Sebagaimana diketahui, Presiden Joko Widodo telah melantik Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Istana Negara tadi pagi. Listio Sigit Prabowo menyampaikan akan menjadikan Polri sebagai lembaga penegak hukum yang tegas namun humanis. Hari ini secara resmi Bapak Presiden telah melantik saya menjadi Kapolri yang ke-25. Oleh karena itu tentunya bagaimana telah kami sampaikan terkait dengan program yang ada di Fit and Proper. Bagaimana ke depan kami berangkat dari potret Polri di mata masyarakat dan apa yang menjadi harapan masyarakat terhadap Polri, tentunya bagaimana menampilkan Polri yang tegas dan humanis, kata Jenderal Listio Sigit Prabowo di Istana Negara Jakarta Pusat Rabu 27 Januari 2021.